Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Ustaz Fatur Rahman selaku pengisi materi pada pengajian sore hari ini. Yang saya hormati ibu-ibu orang tua, wali murid Rumah Quran, wali santri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpah rahmatnya, hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada sore hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga yang akhir nanti. Acara pertama pada sore hari ini yaitu pembukaan. Mari kita awali pengajian pada sore hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh saya sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Acara selanjutnya sambutan dari PMT Anda, Pak Yusuf. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara inti yaitu tausiah oleh Ustadz Fatur Rahman. Kepada Ustadz Fatur Rahman kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku, rumah tahfidz Quran, rumah Quran Anda, rumah Quran Anda. Ibu-ibu langsung saja karena sudah sore, kita insya Allah 30 menit saja karena ini sudah jam 5 kurang seperempat. Ya, tadi saya sudah sampai sini jam 4 sebagaimana janjinya. Jam 5 kurang seperempat. Tidak apa-apa, biar panjangnya nanti juga pulangnya tidak maghrib, sudah sampai rumah ya. Jam 5 kurang seperempat, jam 4 kita. Ibu-ibu, ini tema kali ini saya di WA baruan, hidup mulia dengan Quran dan sedekah, gitu ya Bu ya. Gitu. Ibu-ibu, ini langsung saja. Ibu-ibu kepingin hidupnya mulia? Hidup mulia, kalau ingin hidup mulia, dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran. Meskipun banyak jalan di antaranya adalah dekat dengan Al-Quran. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti istimewa dan mulia. Ya. Contoh ini Bu, langsung saja ya. Bulan Ramadan itu mulia atau istimewa? Iya, istimewa dan mulia. Kenapa? Di antaranya adalah karena bulan Ramadan, bulan diturunkannya ayat Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau di Ramadan, ibu-ibu akan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran disampaikan ya berulang-ulang. Akan terdengar itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Al-Quran ya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu ya, Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan ya. Ibu-ibu yang dikasih Allah, bulan mulia, bahkan Lailatul Qadar itu disebut bulan mulia, malam Lailatul Qadar atau malam mulia, istimewa ya, malam penuh keberkahan ya, kedamaian, kesejahteraan. Di antaranya adalah karena diturunkannya Al-Quran. Ada yang hafal surat Al-Qadar dulu? Coba kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Tahu kamu sekalian apa itu malam Qadar atau disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang mulia itu ya.
Apa Bu? Karena di situ apa? Diturunkannya Al-Quran. Ya, ibu-ibu, ini contoh saja. Begitu pula yang berdekatan dengan Al-Quran. Makkah dan Madinah, misalkan dua kota Makkah dan Madinah menjadi istimewa dan mulia sampai sekarang dikunjungi. Di sana ada Baitullah atau Ka'bah, ada Madinatul Rasul, ya, kota Rasul atau masjid apa? Masjid Nabawi. Sampai sekarang mau menjadi istimewa dan mulia dikunjungi, ya, dari berbagai seluruh penjuru dunia, ya. Hampir setiap hari, tidak pernah sepi, menjadi mulia. Itu karena diantaranya Mekah dan Madinah tempat turunnya Al-Quran. Mulia, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran akan mulia. Ya, bulan, ya, menjadi mulia, malam menjadi mulia. Bahkan kota saja itu jadi negeri jadi mulia. Orang yang menerima Al-Quran juga mulia. Firman Allah, ya, ini yang membawa Al-Quran siapa? Yang ditugaskan, malaikat yang ditugaskan. Makhluk Allah pun jadi mulia. Di antara yang pertama malaikat, ya. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Malaikat siapa, Bu? Adik-adik ada yang tahu? Malaikat siapa? Jibril alaihi salam. Menjadi istimewa malaikat Jibril, ya. Terus Al-Quran ketika dibawa oleh malaikat disampaikan kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjadi mulia istimewa. Di antaranya juga dengan Al-Quran. Nah, kita sebagai seorang Muslim akan mulia jika kita juga berdekatan dengan Al-Quran. Jadi gimana caranya kita berdekatan dengan Al-Quran? Di antaranya yang pertama, Ibu, membaca Al-Quran. Nah, ini rumah Quran, rumah tahfidz mengajarkan putra-putri jenengan untuk mulai yang pertama adalah belajar membaca Al-Quran. Maka rumah ini penting atau sangat penting? Sangat penting. Agar supaya hidup itu menjadi mulia harus berdekatan dengan Al-Quran. Nah, nanti ini akan disetting tempatnya, ya. Nanti kanan kiri semua isinya Al-Quran. Ya, kiroati atau jilid atau nanti pakai kiroati atau ikro atau langsung ikro, tidak pakai kiroati. Oh belum, ya. Ini silahkan, itu sebuah metode dengan pakai apa saja. Nah ini nanti akan disajikan Al-Quran, putra jenengan berinteraksi dengan Allah. Yang pertama memang langkah awal adalah belajar membaca Al-Quran. Ya, sebelum menghafalkan, proses yang pertama adalah membaca Al-Quran. Jadi nanti kalau pagi, siang, sore panjenengan di sini, silakan, ya. Nanti yang mengajarkan Mas Yasin, ya. Kalau bisa ambil satu lagi yang akhwat, yang ibu-ibu, biar nanti tidak malu, ya. Biar tahsinnya, ya, makhraj hurufnya dan sifat hurufnya biar bisa talaki atau langsung bertatap muka, ya. Ibu-ibu yang dikasih Allah, semua yang hadir di sini sudah bisa baca Al-Quran? Nah, ibu-ibu rahasianya orang yang bisa baca Al-Quran itu yakni Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran. Orang yang bisa membaca Al-Quran, yang berinteraksi, yang berhubungan dengan Al-Quran itu akan mendapatkan syafaat nanti pada hari akhir. Jadi di antara yang bisa memberi syafaat adalah Al-Quran, ya. Yang pertama Rasulullah pasti. Yang kedua Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Bacalah firman Allah. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Nanti Al-Quran pada hari kiamat akan hadir, akan datang, ya. Syafi'an, sebagai syafaat, ya, li ashabi, bagi orang yang interaksi dengan Al-Quran, yang dekat-dekat dengan Al-Quran, yang baca Al-Quran. Ibu-ibu, ada yang setiap hari bisa menghatamkan Al-Quran? Nggak bisa. Kalau satu hari satu juz bisa?
Kalau dereng saged, kalau satu hari satu lembar, satu lembar itu 2 halaman. Kalau tidak dimulai pelan-pelan, tapi jangan sampai tiada hari kecuali baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ibu-ibu, siapa yang kepingin rumahnya bercahaya bersinar? Angkat tangan. Oke, bercahaya bersinar ya. Kalau sinarnya dunia ini pakai lampu. Tapi kalau sinar dalam pandangan Allah dengan membaca Al-Quran. Rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran bagaikan kubu alias peteng dedet tuh, medeni horor. Jadi rumah yang tidak di dalamnya ada baca Al-Quran itu horor. Maka Rasulullah menyampaikan itu dihafalkan yuk. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'ani. Ya sama-sama nawiru buyutakum bisolat wa qiraatil Qur'an. Sekali lagi mudah-mudahan hafal. Nawiru buyutakum bisolat wa qiraatil Qur'an. Sinarilah, terangilah, cahayailah rumahmu dengan sholat dan baca Al-Quran. Berarti cara agar supaya rumah bercahaya dengan baca Al-Quran baca. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan, peteng dedet horor, karena tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Ibu-ibu, ini proses yang pertama agar supaya kita dekat dengan Al-Quran adalah belajar membaca. Dan nanti kalau membaca itu ada tahsin dan seterusnya ya, memperbagus bacaan. Belajar awal di rumah Quran ini dengan cara belajar membaca Al-Quran. Yang nomor 2, belajar menghafal. Di sini nanti tandanya menghafal ya Mas ya. Ngaji sama menghafal ya. Langkah kedua, agar supaya kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran harus punya hafalan. Coba kalau tidak punya hafalan Bu, listrik mati bisa baca Quran nggak malam? Enggak. Ketika nanti kita misalkan kita di alat transportasi, di mobil atau di pesawat atau di kereta atau pada saat di atas kendaraan kita bonceng atau yang lainnya. Kalau kita tidak punya hafalan, kita akan termangu, hanya waktunya sia-sia, hanya lihatin kanan kiri, kadang ngobrol yang tidak jelas kemana arahnya, kan gitu. Tapi kalau kita punya hafalan Quran, jangan disepelekan. Misalkan, Mas, aku hanya bisa Al-Ikhlas, tidak apa-apa. Jangan sehari menghafal Al-Ikhlas itu baca diulang-ulang dengan hafalan 1000 kali itu kan tokcer toh, apa? Tapi ojo ngasih mati korwal terus, tidak ada pening. Maka di sini yang sudah bisa baca Al-Quran, datanglah kemari untuk proses selanjutnya, tahapan kedua yaitu menghafal Al-Quran. Nah, enaknya gini, kalau menghafal Quran itu kita duduk menunggu ini Bu ya, menunggu. Misalkan jenengan tadi ada yang sudah hadir, ada yang belum. Kalau punya hafalan, di sini belum ada Quran, ini baru pembukaan. Ya. Kalau tadi punya hafalan kan enak, duduk sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Enak tuh Bu. Jadi punya hafalan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Jadi punya hafalan. Atau baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Baca Al-Quran. Satu huruf dapat pahala berapa Bu? 10. Jadi kalau jangan kau tidak bisa pernah dengar Yasin, pernah dengar? Sering Yasinan? Nah, jangan baca Yasin kalau terdengar itu udah ada Quran, jangan hafal Yasin, Yasin, Yasin. Berapa itu Bu? 2 huruf, 1 huruf berapa? 10. Daripada ngobrol itu sana kamar tidak dapat Quran,
Hafal? Yasin. Ya, gimana Bu? Bisa ya? Memanfaatkan waktu dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Dan langkah selanjutnya adalah mengamalkan dan mendakwakan dan seterusnya. Ini nanti insya Allah kapan-kapan. Yang penting ini proses yang langkah pertama dan kedua dulu, yaitu membaca Al-Quran dan menghafal Quran dulu. Ya, nanti kalau sudah bisa baca Quran, menghafal Quran, nanti pelan-pelan belajar arti, makna, tafsir Al-Quran, lalu mengamalkan dan seterusnya. Ya, ibu-ibu yang dikasih Allah, ini yang pertama, kita akan mulia ketika kita berdekatan dengan Al-Quran. Jangan jauh dengan Al-Quran. Ya, sesuai dekat tadi apa? Belajar membaca, lalu belajar menghafal. Ya, tidak usah putus asa. Mas, saya usia begini belum. Tidak ada kata terlambat. Ya, yang penting kita teruslah belajar, belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Meskipun sudah bisa baca Al-Quran, sudah hafal, bahkan sudah hafal 30 juz, juga tidak boleh berhenti belajar. Teruslah belajar. Masih banyak yang belum kita ketahui. Ya, Ibu yang kasih Allah, ini kita akan mulia, hidup kita akan mulia jika kita berdekatan dengan apa Bu? Yang pertama, Al-Quran. Ibu, agar supaya kita cinta sekarang, cinta membaca dan menghafal. Kalau tadi tahapan, agar supaya kita berdekatan dengan Al-Quran, cara langkah di antaranya ya, yang awal adalah membaca, yang kedua menghafal, dan yang nomor 3, 4, 5 insya Allah kapan-kapan. Terus agar supaya kita senang, cinta, ya, apa Bu? Agar supaya kita selalu berdekatan dengan Al-Quran, rumusnya apa? Cinta. Kalau kita senang di hati kita gandrung dulu dengan Al-Quran, senang, ya, senang apa? Senanglah dengan Al-Quran. Insya Allah kita akan mudah untuk belajar membaca dan menghafal, ya, karena Al-Quran walaqad yassarnal Quran. Al-Quran itu dibuat mudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik dibaca, mau dihafalkan atau dipelajari, dikaji dan seterusnya, bahkan diamalkan juga mudah. Ibu-ibu mudah tuh mengamalkan Al-Quran? Mudah tuh? Misalkan perintah sholat dengan sholat tuh bayar atau gratis tuh? Nah, besok ada perintah puasa itu gratis atau bayar? Gampang kok, tidak sulit-sulit, ya, enggak. Semuanya mudah, dibikin Allah mudah. Ibu-ibu yang dikasih Allah SWT, agar supaya kita mulia, berdekatlah dengan Al-Quran. Agar supaya kita mudah berdekat dengan Al-Quran, cintailah Al-Quran. Cintailah apa Bu? Al-Quran. Caranya dengan mencintai Al-Quran. Nah, ibu-ibu yang dikasih Allah SWT, mencintai Al-Quran menjadi dasar kita belajar berinteraksi, berdekatan dengan Al-Quran. Karena tanpa cinta, hidup ini akan hampa. Begitu pula, ya, kalau kita tidak mencintai Al-Quran, akan membaca, apalagi menghafal, akan terasa lama, malesnya, ya. Kalau kita mencintai Al-Quran. Nah, terus agar supaya kita mudah untuk mencintai Al-Quran, gimana caranya? Fahami bahwa Al-Quran itu mukjizat. Ya, kalau selama kita tidak memahami Al-Quran itu sebagai mukjizat, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menganggap biasa-biasa saja. Tapi kalau gini, misalkan, kalau siapa yang pernah mendengar kisahnya Nabi Musa membelah apa Bu? Lautan. Orang membuat lautan, misalkan jenengan hidup pada zaman Nabi Musa, melihat Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, dengan izin Allah, apa yang terjadi jenengan Bu? Akan bilang, Masya Allah, kan gitu, subhanallah, gitu loh Bu ya. Itu apa itu? Disebut apa? Mukjizat. Ketika hidangan, misalkan Nabi Isa, hidangan turun dari langit, ketika kita hadir saat itu menjadi umatnya, kira-kira gimana? Subhanallah, kita akan menerima jenengan amazing, akan istimewa, akan terpukau, terpesona, gitu. Karena menganggap itu mukjizat. Ibu-ibu, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah,
Al-Quran itu sama. Al-Quran itu mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika turun harusnya, wah, subhanallah, ini mukjizat. Dan kalau kita memahami seperti itu, ya, memahami, bersadar betul bahwa Al-Quran itu mukjizat, kita akan tergerak, ya, akan mencintai Al-Quranul Karim, lalu kita akan semangat belajar, membaca dan menghafal. Ini mukjizat, ya, mukjizat. Ibu-ibu, kapan-kapan kita akan kaji lebih dalam, insya Allah. Ini yang pertama, karena temanya mulia, hidup mulia dengan Al-Quran dan sedekah. Sekarang yang kedua, sedekah. Yes. Yang berapa nih, Mas? Lebih 7. Ya, ini kelebihan 20 menit apa? Sedekahnya 10 menit aja. Ya. Ibu-ibu yang dikasih Allah, siapa yang kepingin rezekinya lancar? Ya, berkah, bertambah, subhanallah. Semuanya apa, Bu? Promosinya apa, Bu? Kalau tadi hidup mulia dengan Al-Quran, yang kedua dengan sedekah. Jangan nanti buka surat Saba, ya. Surat apa, Bu? Saba, negeri Saba. Negerinya siapa itu? Dulu Ratu Balqis atau Bilqis, ya. Istrinya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ya. Ayat yang ke-39 di situ disampaikan wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlif. Apapun yang engkau nafkahkan, engkau infakkan, pasti diganti oleh Allah. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah yang maha pemberi rezeki, sebaik-baik rezeki. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang maha ar-razzaq, yang memberi rezeki. Bu, ini janji siapa? Jenengan dikasih janji sama temannya saja. Nanti ya janji bertemu di rumah Quran jam 5 ya, datang semua, Bu. Ya. Dan ini Allah berjanji siapapun yang berinfak, ya, pasti Allah ganti. Janji Allah benar atau tidak? Pasti terjadi atau tidak? Iya, pasti terjadi. Pasti diganti oleh Allah. Dan Allah adalah maha pemberi rezeki. Nah, ini yang menjadi dasarnya. Kalau dikuat lagi, coba buka surat At-Taubah ayat 99. Ya, apa, Bu? Surat apa? Tadi surat apa tadi? Biar di rumah nanti buka Qurannya, ya. Meningkat sedikit nanti buka. Tadi Saba 39. Ini surat apa? At-Taubah ya 99. Ya, di situ ada wa min a'rab di antaranya. Nah, sedekah itu apa? Qurbatin indallah. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa, Bu? Sedekah itu jalan mendekatkan kepada Allah. Wa shalawatir rasul, dan mendapatkan doa dari Rasul. Bu, siapa yang kepingin mendapatkan doa dari Pak Ustadz, Pak Kiai? Menjadi orang soleh. Loh, senang. Ini dijanjikan oleh Allah mendapat doa didoakan Rasul loh. Ya. Bu, tadi jalan mendekat diri pada Allah. Yang kedua, didoakan siapa, Rasul, mendapat doa Rasul. Bu, siapa yang kepingin didoakan para malaikat? Kalau jenengan dan saya semua, kalau ada orang soleh, Pak Kiai, Pak Ustadz, ulama, berdoa saja kita aminnya tenanan. Pak, tolong doakan anak saya, doakan istri saya, suami saya, doakan keluarga saya. Dengar nggak? Iya. Nah, ini mendapat doa dari Rasul dan plus tambah doa malaikat. Bu, setiap hari para malaikat hadir, ya, pada pagi hari mendoakan dua. Yang pertama, saya akan bahas yang pertama saja. Doanya gini, Bu. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti orang yang berinfak. Apa, Bu? Doanya malaikat apa? Ya Allah, berikan ganti. Gantilah, beri ganti. Wow. Apa? Bagi siapa? Orang yang berinfak. Sedekah. Dasar dah, Bu. Dapat doanya siapa tadi? Kalau doanya malaikat meleset apa cesplem? Jos apa betul? Oleh karena itu, Ibu, ini kita akan mulia
Kalau kita tadi yang pertama kita dengan Quran, yang kedua dengan bersedekah. Ibu, masih banyak ayat dan hadis tentang sedekah, keutamaan keutamaannya. Tapi sekali lagi, karena waktu jualan yang harus kita sudahi, Ibu ya, masih juga jangan banyak dulu ya. Yang penting dengan nanti hadir di sini dulu, dibiasakan hadirlah ke rumah Quran, dekat dengan Quran. Yang belum bisa baca berarti membaca ya. Nanti yang sudah bisa membaca dengan bagus, naiklah menghafal Quran. Kalau mengawali dari mana? Ya paling tidak mengawal dari Wadduha ke bawah dulu. Juz amah hafalkan dulu yang dipakai setiap hari. Nanti kalau itu, setelah itu menghafalkan surat-surat pilihan yang jenengan anggap, oh saya kepingin baca surat Al-Kahfi mas, agar supaya setiap hari Jumat bisa baca Al-Kahfi, silahkan dituntaskan sampai akhir. Kalau aku di kampungku senangnya Yasinan mas, ya sudah diawali dari surat Yasin, harus hafal ya. Nah kalau sudah hafal, di muroja atau dibaca setiap hari agar supaya hafalan jadi kuat ya. Lalu iringilah hidup kita agar supaya mulia di dunia wal akhirah dengan sedekah. Tadi juga akan siapa bu? Para malaikat. Dapat doanya Rasul ya. Dekat sama siapa bu? Allah, lebih dekat di wadah Allah SWT. Ibu-ibu, saya rasa itu janji Allah pasti benar, janji Rasulullah pasti benar, doa para malaikat pasti dikabulkan, doanya para nabi juga dikabulkan. Kalau kita tidak ambil kesempatan ini, eman. Oleh karena ibu-ibu, mari kita biasakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan jadikan apa tadi? Rumah kita sebagai kuburan. Kenapa? Karena tidak dipakai sholat dan baca Quran. Ibu ya, biasa baca Quran. Walaupun satu halaman itu hanya 5 menit Bu, maksimal 10 menit lah. Masa waktu 5 menit 10 menit nggak bisa, kan gitu toh? Nonton sinetron berapa jam? Nah, ya kan? Ngobrol sama tetangga berapa jam? Nah, ya, yuk kita setting ulang waktu kita rancang karena ini sebentar lagi kurang berapa hari ini Ramadan ya. Ramadan biasakan terus untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ibu ya, jangan lupa Bu jangan bayangannya sedekah itu langsung 1 miliar 100 juta, jangan gitu, semampu jenengan ya. Kalau pagi hari aku mampunya 1000, ya bisa disiapkan kotak itu 1000. Nanti pada hari ke-30 ribu pagi hari, pada subuh kasihkan siapa ya. Dekat yang paling bisa ya, bagusnya kepada kalau memang dekat dengan anak yatim, kasih anak yatim. Kalau ada saudara yang tidak mampu, kasihkan saudara yang tidak mampu, kerabat dekat ya. Kalau ada tetangga yang kurang ya tetangganya ya. Bu, dibiasakan ya Bu ya, agar supaya hidup kita mulia di dunia wal akhirah semampunya. Sekali lagi, jangan maksa ya. Tapi kalau jangan bisa, oh saya daripada itu nanti aja saya bisa 1 hari 100.000, wah alhamdulillah itu ya. Berarti 1 bulan berapa? 3 dasar ya. Bu, semampunya. Kalau saya bisa lagi lebih dari itu, silakan ya. Yang penting semuanya dilandasi karena Allah SWT. Billahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya Terima kasih kepada Ustaz Fatur Rahman. Jazakumullah khairan katsira. Acara selanjutnya yaitu penutupan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan murni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.